Agresi militer Belanda I merupakan bukti pelanggaran Belanda terhadap isi perundingan Linggarjati. Agresi militer Belanda I terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dalam perundingan Linggarjati. Agresi militer Belanda I memiliki tujuan menguasai sumber daya alam Indonesia yang berada di Sumatera dan Jawa. Di Pulau Jawa, Belanda bergerak ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mereka hendak menguasai perkebunan, pabrik, dan pelabuhan. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun, sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai aksi polisionil dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Agresi militer Belanda I yang oleh Belanda dinamai Operasi Produk merupakan operasi militer yang dilakukan oleh Belanda di daerah Pulau Jawa dan Sumatera dari tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Hasanuddin adalah tokoh militer Indonesia yang berperan besar dalam peristiwa agresi militer Belanda I. Faktanya, Belanda terus melancarkan aksinya untuk menguasai Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya agresi militer Belanda I dengan tujuan ingin menguasai kembali dan mendirikan negara-negara bagian di wilayah Republik Indonesia, di antaranya Jawa Timur termasuk Bondowoso. Perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda ini melahirkan ketegangan baru di tengah keduanya hingga meletuslah agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Jadi, alasan Belanda mengkhianati hasil perjanjian Linggarjati disebabkan oleh perbedaan penafsiran antara Belanda dan Indonesia mengenai wilayah Republik Indonesia. Alasan Belanda mengkhianati hasil perjanjian Linggarjati disebabkan oleh perbedaan penafsiran antara Belanda dan Indonesia mengenai wilayah Republik Indonesia. Perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda ini melahirkan ketegangan baru di tengah keduanya hingga meletuslah agresi militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Agresi ini berakhir setelah Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata kepada pihak Indonesia dan Belanda dan dipatuhi kedua belah pihak pada tanggal 17 Agustus 1947. Van Mook bertindak langsung sebagai wakil Belanda, sedangkan Indonesia mengutus Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Susanto, Tirto Projo, dan Aka Gani. Inggris sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord Killearn. Pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Salah satu bagiannya adalah Republik Indonesia. Perjanjian Renville
disebut Renville karena sesuai dengan lokasi perundingan yang dilakukan di atas geladak kapal USS Renville. Pihak yang hadir pada perundingan Renville: Perdana Menteri Amir Syarifuddin, wakilnya Mr. Ali Sastro Midjojo dan Agus Salim, anggotanya Dr. Laimena, Mr. Latu Harhari, dan Kolonel TB Sifatuvans. Delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Wijojo Atmojo. Dengan demikian, hasil perjanjian Renville dianggap merugikan karena semakin mempersempit wilayah Republik Indonesia, dan tentara Republik Indonesia harus berada di luar garis Panmuk. Perundingan berakhir pada 7 Mei 1949 dengan hasil pemerintah Republik Indonesia termasuk para pemimpin yang ditawan akan dikembalikan ke Yogyakarta, dan kedua pihak sepakat untuk melaksanakan konferensi meja bundar di Den Haag.